Pada 4 Februari 2023 yang lalu, drama pelanggaran wilayah udara yang dilakukan oleh balon mata-mata Cina akhirnya pun berakhir. Angkatan Udara Amerika memutuskan untuk menembak jatuh balon mata-mata tersebut. Hanya saja yang membuat publik terkejut adalah jenis pesawat dan senjata yang digunakan Amerika untuk mengeksekusi balon mata-mata tersebut. Jet tempur siluman F-22 Raptor yang digadang sebagai penempur tercanggih saat ini menembak jatuh balon mata-mata tersebut menggunakan rudal canggih AIM-9X Sidewinder yang berharga sekitar 400.000 US dollar. Tak pelak hal ini terkadang menjadi bahan sindiran netizen. Amerika beralasan jika menembak balon yang berada di ketinggian stratosfer atau berada di atas 20.000 meter sangat sulit dan tidak sembarangan jet tempur bisa menembak jatuhnya. Belajar dari kasus yang pernah dialami jet tempur CF-18 Hornet milik Angkatan Udara Kanada. Sebuah balon cuaca besar telah membuat kewalahan sepasang jet tempur CF-18 Hornet yang mencoba menembaknya jatuh. Faktanya sudah 1000 peluru dari Cannon Gatling M61A1 Vulcan kaliber 20 mm telah ditembakkan, namun balon tidak kunjung jatuh. Akan tetapi sebenarnya seberapa canggihkah jet F-22 Raptor? F-22 Raptor adalah pesawat tempur siluman supersonik yang mampu beroperasi di segala cuaca, yang dikembangkan untuk Angkatan Udara Amerika Serikat. Sebagai produk dari program Advanced Tactical Fighter United States Air Force, pesawat ini dirancang sebagai pesawat tempur superioritas udara, tetapi juga menggabungkan kemampuan serangan darat, peperangan elektronik, dan signal intelijen. Lockheed Martin selaku kontraktor utama membangun sebagian besar badan pesawat dan sistem persenjataan F-22 serta melakukan perakitan akhir. Sementara mitra program yakni Boeing menyediakan sayap, badan pesawat belakang, integrasi avionik, dan sistem pelatihan. Pesawat ini pertama kali terbang pada tahun 1997 dan diberi nama F-22 atau FA-22 sebelum secara resmi mulai beroperasi pada bulan Desember 2005 sebagai F-22A. United States Air Force awalnya berencana untuk membeli sebanyak 750 pesawat. Program ini dipotong menjadi 187 pesawat produksi pada tahun 2009 karena tingginya biaya, kurangnya misi udara ke udara pada saat produksi, dan pengembangan lebih banyak pesawat. F-22 terakhir dikirim pada tahun 2012. Pesawat ini merupakan pesawat operasional pertama yang menggabungkan super cruise, kemampuan super manuver, fitur siluman, dan avionik terintegrasi dalam satu platform senjata untuk memungkinkannya melakukan misi, terutama operasi kontra udara ofensif dan defensif di lingkungan yang sangat diperebutkan. Bentuk F-22 memadukan performa siluman dan aerodinamis. F-22 dirancang sangat sulit untuk dideteksi dan dilacak oleh radar, dengan gelombang radio yang dipantulkan, dihamburkan, atau didifraksikan dari sumber pemancar menuju sektor tertentu, atau diserap dan dilemahkan. Langkah-langkah untuk mengurangi radar cross-section termasuk pembentukan badan pesawat seperti penyelarasan tepian dan kelengkungan permukaan yang terus-menerus, pengangkutan senjata secara internal, saluran masuk berbentuk ular dengan geometri tetap, dan baling-baling melengkung yang mencegah saling berhadapan muka mesin dan turbin dari pandangan eksterior apapun. Penggunaan bahan penyerap radar dan perhatian terhadap detail seperti engsel dan helm pilot yang dapat memberikan pengembalian radar. F-22 juga dirancang untuk mengurangi emisi frekuensi radio, tanda inframerah, dan tanda akustik serta mengurangi visibilitas dengan mata telanjang. Nozzle vektor dorong datar pada pesawat mengurangi emisi inframerah dari asap knalpot untuk mengurangi ancaman rudal permukaan ke udara atau udara ke udara yang bergerak dengan pencarian inframerah. Dari sudut tertentu, pesawat F-22 memiliki radar cross-section sebesar 0,001 meter persegi atau 40 dBsm, setara dengan pantulan radar marmer baja. Pesawat dapat memasang reflektor lensa Lundberg untuk menutupi RCS-nya.
Akan tetapi mempertahankan fitur siluman secara efektif dapat menurunkan tingkat kemampuan misi F-22 menjadi 62 hingga 70%. Pesawat ini memiliki sistem avionik terintegrasi di mana melalui fusi sensor, data dari semua sistem sensor di dalam pesawat serta masukan di luar pesawat disaring dan diproses menjadi gambaran taktis gabungan, sehingga meningkatkan kesadaran situasional pilot dan mengurangi beban kerja. Sistem misi utama meliputi sistem peperangan elektronik Sanders, General Electric AN/ALR-94, Martin Marietta AN/AAR-56, dan Ultraviolet Missile Launch Detector. Westinghouse Texas Instruments AN/APG-77 Active Electronically Scanned Array Radar, rangkaian komunikasi, navigasi, identifikasi TRW, dan IRST canggih jarak jauh yang saat ini sedang diuji. Sedangkan pada bagian kokpitnya, F-22 memiliki kokpit kaca dengan instrumen penerbangan serba digital. Tampilan head-up monokrom menawarkan bidang pandang yang luas dan berfungsi sebagai instrumen penerbangan utama. Informasi juga ditampilkan pada panel layar LCD 6 warna. Kontrol penerbangan utama adalah side stick controller yang peka terhadap gaya dan sepasang throttle. Pilot duduk pada kursi lontar versi ACES 2 yang biasa digunakan pesawat USAF, dengan kontrol lontar yang dipasang di tengah. F-22 memiliki sistem pendukung kehidupan yang kompleks, yang mencakup sistem pembangkit oksigen onboard, pakaian pelindung pilot, dan katup pengatur pernapasan atau anti-G, yang mengontrol aliran dan tekanan ke masker pilot dan pakaian. Pakaian percontohan ini dikembangkan di bawah proyek Advanced Technology Anti-G Suite dan melindungi dari bahaya kimia atau biologis dan perendaman dalam air dingin, melawan gaya G dan tekanan rendah di ketinggian, serta memberikan bantuan termal. Sedangkan untuk persenjataan, F-22 memiliki 3 ruang senjata internal. Ruang utama yang besar berada di bagian bawah badan pesawat, dan 2 ruang yang lebih kecil di sisi badan pesawat. Di belakang saluran masuk mesin, sebuah teluk kecil untuk tindakan pencegahan seperti suar terletak di belakang setiap sisi teluk. Teluk utama terbagi di sepanjang garis tengah dan dapat menampung 6 peluncur LAU-142A untuk rudal di luar jangkauan visual, dan setiap ruang samping memiliki peluncur LAU-141A untuk rudal jarak pendek. Rudal udara ke udara utama adalah AIM-120 AMRAAM dan AIM-9 Sidewinder, dengan rencana integrasi AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile. Peluncuran rudal memerlukan pintu ruang terbuka kurang dari 1 detik. Selama waktu tersebut, lengan pneumatik atau hidrolik mendorong rudal menjauhi pesawat. Hal ini untuk mengurangi kerentanan terhadap deteksi dan penyebaran rudal selama penerbangan berkecepatan tinggi. Kemudian meriam putar M61A2 Vulcan kaliber 20 mm dipasang di akar sayap kanan pesawat dengan moncongnya ditutupi oleh pintu yang dapat dibuka. Meskipun dirancang untuk rudal udara ke udara, namun ruang utama dapat menggantikan 4 peluncur dengan 2 rak bom yang masing-masing dapat membawa 1 bom seberat 450 kg atau 4 bom seberat 110 kg dengan total berat 910 kg. Atau persenjataan udara ke permukaan. Meskipun F-22 biasanya membawa senjata secara internal, namun sayapnya juga dilengkapi 4 centelan. Masing-masing mampu menangani 2.300 kg. Setiap centelan juga dapat membawa tangki bahan bakar eksternal berkapasitas 2.270 liter. Secara spesifikasi, F-22 memiliki ukuran panjang 18,92 meter, lebar sayap 13,56 meter, tinggi 5,8 meter, dan luas sayap 78,4 meter persegi. Pesawat ini juga memiliki berat kosong 19.700 kg dan berat maksimum lepas landas 38.000 kg. Kemudian terdapat tangki bahan bakar internal berkapasitas 8.200 kg sehingga mampu membuat pesawat menjelajah hingga sejauh 3.000 km. Dengan jarak tempur 850 km dan jangkauan feri sejauh 3.220 km. Dengan kecepatan maksimum mencapai Mach 2,25 atau setara dengan 2.414 km per jam.
dan kecepatan Super Cruise mencapai Mach 1,82 atau setara dengan 1963 km per jam.